kesempatan untuk bisa tampil di sisa laga dari Persisam. Dan sementara itu adalah starting 11 dari Persisam, Erwin. Ya, di lini belakang kita bisa melihat Luke Oanazoa akan berduet dengan Pirnyanka. Duet pemain asing yang sepertinya akan sulit untuk dilewati. Di depan ada Christian Gonzalez serta Yongki Aribowo didukung oleh Serjan Lopicic. Lalu di kubu PSAP masih mengandalkan striker Seko Kamara yang mencetak 12 gol Betul. sepanjang musim ini. Salah satu tumpuan harapan di lini depan bagi PSAP. Ya, Christian Eloko Gonzalez yang sedang bercengkerama bersama Yongki Aribowo. Bagi tim PSAP Sigli dipastikan akan tampil tanpa beban. Namun bagi Persisam Putra Samarinda masih ada kemungkinan untuk masuk dalam zona playoff. Untuk itu kemenangan mutlak harus diraih oleh tim Pesut Mahakam pada laga sore hari ini. Kita saksikan begitu penuh stadion Sigli Samarinda dengan Pusamania. Dan kita masih menantikan jalannya kick off babak pertama mitra sepak bola. Dan ada mitra sepak bola kick off babak pertama laga panas Persisam Putra Samarinda versus PSAP Sigli. Live dari Stadion Segiri Samarinda tentunya. Tim tuan rumah mengenakan kostum oranye-oranye berada di sisi sebelah kiri dari layar televisi Anda. Sementara tim tamu yang sudah dipastikan terdegradasi PSAP Sigli berada di sebelah kanan dari layar televisi Anda dengan mengenakan kostum away mereka putih-putih. Ya, ada intercept tadi dari Indra Gunawan terhadap Eka Ebol. Ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh pelatih Misha Radovic, meletakkan Serjan Lopicic di sentral permainan berduet bersama Eka Ramdhani. Biasanya Serjan, pemain asal Montenegro ini dimainkan di posisi gelandang kanan, tempat yang diisi oleh Arifki Eka Putra, sedangkan Eka di lini tengah biasanya berduet bersama Akbar Rashid yang sekarang ada di bangku cadangan. Ya. Ya, nampaknya ada strategi khusus yang coba diterapkan oleh Misha Radovic. Pelanggaran kali ini mitra sepak bola, kartu kuning pertama di awal laga pada sore hari ini. Cukup keras pelanggaran terhadap Isdiantono dilakukan oleh Stembiso, pemain asing dari PSAP Sigli. Ya, tackling yang cukup keras dan sebetulnya ini adalah advantage ataupun keuntungan bagi Persisam karena bola yang dilepas oleh Isdiantono diterima oleh Christian Gonzalez dalam posisi yang menguntungkan. Sayang sekali wasit tadi meniup peluit sehingga permainan harus berhenti. Nah dia Stembiso Kanwiso, pemain asal Afrika Selatan. Sejauh ini sudah mengoleksi 5 kartu kuning bersama PSAP Sigli. Namun pemain yang satu ini juga merupakan salah satu pemain kunci di lini belakang dari PSAP Sigli tentunya. Iya. Pemain berusia 30 tahun, Stembiso. Ya tentu saja PSAP Sigli yang masih menjalani tur Kalimantan Timur. Setelah laga krusial pada sore hari ini juga akan menghadapi tim asal Kaltim lainnya yaitu Mitra Kutai Kartanegara pada tanggal 11 nanti. Dia bukan akhir yang mudah bagi PSAP. Sementara sebuah kesempatan sekarang. Kita saksikan Luke Oanazoa tadi sudah bersiap-siap juga di mulut gawang dari Fahrul Razi. Oanazoa. Pemain belakang yang sudah mengoleksi 1 gol bersama Persisam Putra Samarinda. Dibuang saya tadi bola oleh Ferry Komul. Persisam Samarinda kembali menekan di awal babak pertama ini mitra sepak bola. Dan Lopicic percaya untuk mengeksekusi sepak pojok. Sudah dilakukan. Dan kita saksikan. Sudah bersiap-siap tadi Christian Eloko Gonzalez. Masih Pesut Mahakam. Yongki tadi. Lopicic.
Luke Owanazoa. Oh, maksudnya kepada Supriyono. Tidak cermat tadi Luke Owanazoa. Ferry Komul kali ini. Oh. Ya, bagaimana sejauh ini Anda juga melihat duet Abu Bakar Bah dan juga Seiko Kamara di lini depan dari Sigli, Bung? Ya, masih belum terlihat melakukan pergerakan yang berbahaya karena memang Persisam langsung mengambil inisiatif serangan sehingga Seiko serta Abu Bakar Bah belum mendapatkan peluang. Tapi setidaknya catatan yang dibuat oleh Seiko dengan 12 gol ini harus diwaspadai oleh Persisam. Sebuah akselerasi tadi dari Supriyono. Abdul Faisal. Dibuang saya tadi. Tackling dari Arifki Eka Putra. Pemain muda yang dimiliki oleh Persisam. Ya, dia coach Jesse Mustamu. Ya, Jesse Mustamu ini juga bukan pelatih yang bertugas sejak awal musim karena baru di pertengahan musim menggantikan tempat dari Arman, pelatih dari PSAP. Hampir senasib perjalanan kedua pelatih. Misha Radovic juga masuk di pertengahan musim kedua meskipun sempat menangani Pelita Jaya sebelumnya. Persisam ditangani oleh Daniel Rukito dan kemudian digantikan oleh Hendry Susilo sebelum Misha Radovic masuk di pertengahan putaran kedua. Ya, memang tidak sedikit tim-tim dari ISL pada musim ini yang sering kali membongkar pasang pelatih barunya. Ya, betul sekali, Wan. Tidak cuma tim di papan bawah, Betul. tim di papan tengah dan bahkan papan atas juga beberapa kali melakukan hal itu. Termasuk Mitra Kukar yang sempat bertengger di peringkat 4 klasemen sementara Ya, di setuju. pertengahan musim. Masih ada sederet klub yang sering kali melakukan bongkar pasang pelatih. Sebut saja Arema Indonesia, Persiba Balikpapan, Dan Gresik United. dan Gresik United. Yang Betul sekali, sekarang Bung. ada di papan bawah Ya. dan bersaing dengan Deltras serta PSMS untuk lepas dari zona degradasi. Sebuah tendangan bebas tadi dari Ebol masih dapat diamankan oleh Fahru Rozi. Ya, tentu saja Persisam harus mengantisipasi tekad dari PSAP Sigli yang datang jauh-jauh ke kota Samarinda dengan tekad untuk menang seperti yang telah dikatakan coach Jesse Mustamu tadi, bahwa mereka datang ke sini bukan hanya semata-mata untuk menghabisi atau mengakhiri sisa laga yang dimiliki dari perhelatan ISL musim ini. Langgar atau offside tadi sangat jelas Abu Bakar Bah. Abu Bakar Bah dan juga Seiko Kamara tampil begitu cemerlang, Bung, ketika PSAP menghempaskan Persib Bandung pada saat itu. Memang faktor cuaca juga sangat menjadi disadvantage tersendiri bagi Persib pada kala itu, Bung. Iya, hanya saja memang harus diakui cukup mengejutkan hasil dari PSAP yang menang 3-0 lawan Persib. Karena sebelumnya PSAP kalah 1-2 dari Pelita Jaya. Setuju. Juga ketika bermain di kandang. Ya, seperti yang saya baca juga di beberapa media, ini adalah kesempatan terakhir bagi seluruh pemain ISL atau seluruh pemain yang berlaga di ISL untuk bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pemain profesional. Istilahnya quote and quote, inilah dia kesempatan terakhir mereka untuk jual diri begitu, Bung. Siapa tahu ada beberapa pelatih yang tertarik dengan performance mereka di akhir-akhir musim ini. Ada komentar, Bung? Betul sekali, terutama untuk tim-tim papan bawah yang atau menjelang degradasi ataupun sudah terdegradasi seperti PSAP saat ini. Yang menarik adalah memang pemain-pemain dari tim papan bawah ada yang cukup menonjol seperti Seiko Kamara di PSAP Sigli. Lalu ada Osas Marvelus Saha di PSMS Medan. Betul. Pemain asing yang cukup subur masuk di jajaran papan atas top scorer dengan 18 gol. Meskipun timnya sedang berada di posisi 14 cukup terancam. Ya, tentu saja kami memastikan bahwa bursa transfer untuk musim depan pasti akan menjadi hal yang sangat menarik untuk disaksikan, Bung. Karena saya rasa juga penampilan dari Seiko Kamara tidak terlalu buruk, seringkali membahayakan lawan-lawan dari PSAP Sigli. Kita saksikan Seiko Kamara. Abu
Bakar Bah. Oh, sudah bersiap-siap padahal tadi ada Indra Gunawan. Kurang cemat. Tendangan dari penjaga gawang Persisam Agung Prasetyo. Bergantian sebetulnya. Iya. Agung Prasetyo ini bermain sebagai starter dengan Usman Pribadi. Stembiso, pemain yang sudah mengoleksi 1 kartu kuning pada laga sore hari ini, pada babak kedua tadi. Langsung mengambil tindakan tadi. Pemain belakang dari PSAP Sigli kembali kali ini Persisam Putra Samarinda mencoba bangun serangan. Eloko Gonzalez. Oh, maksudnya berikan umpan kepada Yongki. Sebuah tendangan spekulasi tadi dari Lopicic. Ya. Masih dapat diamankan oleh kiper Farul Razi. 1 gol dicetak oleh Lopicic ketika Tur Papua di kandang Persidafon ketika Persisam kalah 1-2. Kita lihat tendangan jarak jauh dari Lopicic tadi. Ya, masih sedikit kesulitan nampaknya kedua tim untuk sama-sama mengembangkan permainan. Padahal justru inilah saat atau detik-detik terakhir mereka menjelang akhir dari musim ISL 2011-2012 ini. Tentunya untuk menambah value mereka atau nilai jual mereka pada klub-klub besar. Ya, karena juga kita ketahui ada satu nama yang cukup menjadi sorotan bagi sesama tim Kalimantan, yaitu Mitra Kukar dengan hadirnya Esteban, Bung. Ya, pemain baru yang langsung mencetak sejumlah gol. Ya, langsung melejit namanya bersama Mitra Kukar. Kembali kali ini serangan dari sayap kiri, Yongki Adibowo. Pengawalan yang cukup ketat dari lini belakang PSAP tidak memudahkan Yongki untuk bisa mencari celah di sana. Ada handsball kelihatannya tadi dari Stembiso sehingga wasit Hadiana meniup peluit dan tendangan bebas akan dilakukan oleh Eka Ramdhani. Ya. Ini ada Pierre Janka dengan penampilan terbarunya, Bung. Ya, rambut pelotosnya, mantan pemain timnas Kamerun. Eloko Gonzalez. Sangat berani dalam melakukan overlapping Pierre Janka. Ada Ferry Komol juga tadi di sana. Yongki Adibowo. Oh, Eka Ramdhani tadi maksudnya berikan kepada Dias Angga. Kembali kali ini serangan dari Ikhwani, main bernomor punggung 14. Ferry Komul. Ya, kita saksikan nampaknya sedikit melakukan rotasi. Seko Kamara. Oh, ngangkat kaki terlalu tinggi nampaknya, Bung. Agak riskan apa yang dilakukan oleh Luke Owanazoa ketika berusaha melakukan clearance dan penjagaan terhadap Abu Bakar Bah. Kita lihat dalam tayangan lambat, sangat tinggi. Meskipun tidak mengenai secara telak, tapi apa yang dilakukan oleh Luke Owanazoa sudah cukup untuk membuat wasit Hadiana meniup peluit tanda pelanggaran. Jaga gawang Agung Prasetyo berikan instruksi nampaknya kepada rekan-rekannya. Sejauh ini kita masih belum melihat permainan yang begitu agresif yang biasa dipertontonkan oleh Eka Ebo Ramdhani. Nampaknya memang para pemain PSAP Sigli tampil sangat baik sejauh ini untuk bisa memotong dominasi dari para pemain
Persisam Putra Samarinda kembali kali ini. PSAP memberikan kesempatan pada rekan-rekannya untuk kembali ke posnya terlebih dahulu. Oh, terjebak dalam posisi offside di sana. Riza Fandi nampaknya. Saradovic. Ya, tentu saja bermodalkan rekor melatih Pelita Jaya. Nampaknya memang Saradovic memberikan sentuhan tersendiri. Namun pada saat Persisam menjalani tur Papua kemarin, Bung, tidak satupun poin diraih oleh Persisam. Iya, kalah 3 kali berturut-turut dari Persipura, Persidafon, dan Persiwa. Oh, kembali kali Christian Eloko Gonzalez. Ditempel ketat tadi Eloko Gonzalez oleh Sukman Suaib. Nampaknya memang kecepatan dari Gonzalez sudah sedikit menurun, Bung. Ya, terutama untuk bola-bola daerah ya. Kita bisa lihat tadi sodoran umpan dari Isdiantono tadi berupa bola daerah, dan sedikit terlambat memang Christian Gonzalez untuk mengamankan umpan sehingga bisa diintersep oleh Sukman Suaib. Rifki Eka Putra melakukan sepak pojok di sana. Ebol. Dias Angga di sana. Dias Angga. Salah satu pemain yang dibawa Daniel Rukito dari Persib, Dias Angga, bersama Eka Ramdhani musim Betul. ini ke Persisam. Ya, apakah memang Dias Angga diberikan lebih banyak kesempatan bermain di Persisam Putra Samarinda. Dan Eka Ramdhani juga merupakan salah satu binaan Persib Junior pada saat itu, yang baru bergabung musim ini. Oh, kembali berbahaya mitra sepak bola Eka Ramdhani. Sudah bersiap-siap Stembiso di sana. Ya, dan lagi-lagi agak terlambat Eka Ramdhani mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Nopi dan kita saksikan. Yan Janka di sana sudah mulai menekan Luko Anazoa. Luar biasa, Bung, serangan bertubi-tubi dari anak-anak Pesut Mahakam ini. Ya, dan awalnya berasal dari tendangan pojok yang tidak bisa diamankan dengan sempurna sehingga menghasilkan beberapa kemelut. Bahkan seorang Luko Anazoa yang posisinya adalah center back bisa melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Betul. Saksikan Seko Kamara yang membantu ini pertahanan. Memang saya juga sedikit angkat topi dengan pemain yang satu ini, Seko Kamara. Seringkali membantu pertahanan. Dan setelah itu dia langsung cepat-cepat untuk bisa kembali ke posnya di lini depan. Nampaknya memang Seko Kamara mempunyai kondisi fisik yang sangat-sangat prima. Isdiantono tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Pemain yang sempat memperkuat Persijap parah. Sukman Suaib, Kamara, Indra Gunawan jauh ke depan. Abu Bakar Bah, pemain yang mempunyai penetrasi dan akselerasi. Ferry Kombo kita saksikan mitra sepak bola. Seperti yang saya bicarakan tadi, Bung, pemain yang satu ini mempunyai tendangan cannonball yang begitu keras, Bung Erwin. Ya, sebuah tendangan jarak jauh yang meleset sedikit saja dari Ferry Komol. Ini memperlihatkan bahwa PSAP bisa bermain dengan cukup berbahaya ketika mengancam gawang lawan. Sebuah serangan kejutan tentu dari PSAP. Memperlihatkan bahwa pemain-pemain PSAP tampil tanpa beban meskipun sudah pasti terdegradasi. Justru kondisi ini yang sebetulnya bisa dimanfaatkan ataupun menjadi ancaman bagi Persisam karena pemain-pemain PSAP sudah tampil tanpa beban. Tampil begitu nothing tulus para pemain PSAP Sigli. Memang seperti yang telah diprediksi Bung Erwin tadi, tentu saja PSAP Sigli akan tampil tanpa beban, dan justru kondisi ini yang akan membahayakan tuan rumah Persisam Putra Samarinda. Ya.
yang masih memiliki kans untuk bisa bertengger di posisi ke-10, namun dengan berbagai macam syarat. Ya, dan yang menarik di situ ada Arema Indonesia justru bertengger di posisi ke-11. Semakin mengamankan posisi memang tim yang satu ini pasca diarsiteki Coach Suharno. Oh, bukan merupakan sebuah pelanggaran kembali kali ini. Seko Kamara. Oh, sangat baik Seko Kamara. Feriko mulus sekarang. Kembali Kamara. Akan merupakan sebuah masalah bagi penjaga gawang profesional sekelas Agung Prasetyo, mitra sepak bola. Yongki Aribowo. Oh, berbahaya kali ini Yongki Aribowo. Masih Yongki. Oh, terlalu lama dalam mengolah bola tadi Yongki Aribowo. Padahal sudah ada Arifki Eka Putra dan juga Christian Gonzalez yang sudah siap untuk menyambut umpan dari Yongki. Kita saksikan. Ya, kita lihat kehilangan momen ya Yongki. Antara dia akan melakukan syuting langsung ataupun mengirimkan crossing. Pergerakannya sudah terlanjur ditutup oleh Sukman Suaib. Ya. Sehingga tendangan dari Yongki juga menjadi tidak terarah. Tidak membahayakan gawang dari Fakhrul Rozi. Serius sekali, Bung. Nampaknya memang kehilangan momen. Arifki Eka Putra. Oh. Reza Fandi tadi melakukan tackling. Begitu sempurna. Biasanya juga pemain yang satu ini penuh dengan akselerasi, Arifki Eka Putra, karena memiliki sprint yang begitu cepat. Tipikal dengan Zulham Zamrun, Bung. Ya. Oh, umpan yang tidak akurat tadi. Dias Angga. Kembali kali ini. Persisam. Dias Angga. Isdianto loh. Eloko Gonzalez, masih Eloko Gonzalez. Oh, Eloko Gonzalez dan gol, 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 gol. Total 17 gol sudah ditorehkan Christian Eloko Gonzalez. Kemenangan 1-0 sementara untuk tim Pesut Mahakam. Ya, sebuah kemelut yang diakhiri dengan tendangan keras dari Christian Gonzalez. Kita bisa melihat bagaimana berbahayanya Christian Gonzalez. Bagaimana dia punya penempatan posisi. Ya, kita saksikan memang pemain yang satu ini sangat berbahaya apabila menghadapi situasi seperti ini. Atau bola-bola kemelut. Atau scrimmage. Kita saksikan. Tidak ada ampun dan jeger. Langsung saja 1-0 skor sementara untuk keunggulan tim Pesut Mahakam tanpa ampun tadi dengan tendangan, kalau kata Bung Ferry, tendangan concong, Bung, kaki kirinya. Ya, ada banyak pemain PSAP Sigli di dalam kotak penalti dan Betul. ada di sekitar Christian Gonzalez, tapi bola mengarah ke Christian dan dengan sekali tendangan saja bisa menjebol gawang Fakhrul Rozi. Mutlak kelengahan dari para pemain belakang PSAP. Ya, karena memang apabila Eloko Gonzalez harus beradu sprint, nampaknya sprint Eloko tidak seperti 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya. Namun Eloko sangat piawai untuk memanfaatkan bola-bola heading atau bola-bola scrimmage seperti tadi. Ya, penempatan posisi yang Betul. mendekati sempurna memang bagi Eloko Gonzalez untuk ukuran Liga Indonesia. Sehingga membuat dia yang sudah berusia 36 tahun masih bisa mencetak 16 gol musim ini, 17 gol saat ini. Ya, apakah Gonzalez akan terus menambah pundi-pundi golnya dalam laga panas sore hari ini, mitra sepak bola? Priyono tadi yang juga mengubah style rambutnya. Sudah tidak gondrong lagi. Oh, berbahaya Arifki Eka Putra. Yongki Aribowo.
Gonzalez. Saya rasa masalah timing, Bung, yang Ya. kurang tepat tadi. Dan satu lagi tidak ada backup dari lini kedua. Ya, setuju Kita lihat sekali. crossing dari Yongki Aribowo memang agak sulit dijangkau oleh Christian Gonzalez untuk mengancam langsung gawang Fakhrul Razi. Dia berusaha melakukan heading, memberikan umpan ke tengah kotak penalti, tapi tidak ada yang menyambut. Terlambat lini kedua dari Persisam. Berbahaya kali ini serangan balik dari tim tuan rumah. Oh, Yongki Aribowo. Ya, saya rasa ini mutlak sebuah pelanggaran, Ya, Bung. professional foul dan rasanya kartu merah juga sebetulnya cukup pantas karena Yongki sedang dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk langsung berhadapan dengan penjaga gawang, tapi dilanggar oleh Muhammad Ali, kapten dari PSAP. Ya, kita lihat sangat jelas dengan kaki, dengan tangan Yongki dihalangi, dan kalau Yongki lolos tentu dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang dan Betul. peluangnya cukup besar untuk mencetak gol. Ya, bisa jadi itulah salah satu cara untuk bisa menghentikan pemain sekelas Yongki. Karena memang kita ketahui Yongki Aribowo mempunyai kecepatan dan juga skill individu yang begitu mumpuni. Kembali Persisam nampak begitu sangat menekan tadi tuan rumah. Ya, Arifki nampaknya memang bermain sedikit ke tengah karena seperti kita ketahui bahwa Arifki biasanya beroperasi di lini sayap sebelah kanan dari tim Oranye ini. Cukup keras pelanggaran yang diterima oleh Arifki, gelandang kanan dari Persisam yang musim lalu masih memperkuat Bontang FC. Pierre Janka sudah bersiap-siap Ya. melakukan tendangan bebas. Ini spesialisasi dari Pierre Janka sudah dilakukan. On target, Bung, namun sayang pergerakan bola masih dapat dibaca dengan baik oleh kiper Fakhrul Razi tadi. Oh, mencoba bermain-main dengan bola tadi. Jaga gawang Agung Prasetyo nampak bermain dalam zona aman atau zona nyaman ya. Namun harus tetap berhati-hati karena memang Abu Bakar Bah dan juga Sekau Kamara siap untuk menyamakan kedudukan. Oh, jelas sekali terjebak dalam posisi offside tadi. Yongki Aribowo, mantan penggawa timnas Indonesia yang kerap kali memiliki masalah dengan ankle-nya. Usia 22 tahun memang masih panjang karir dari Yongki, si pengagum dari Filippo Inzaghi. Abu Bakar Bah. Oh, pelanggaran kali ini mitra sepak bola. Sianto. Ya, saya rasa laga pada sore hari ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tuan rumah. Oh, berbahaya mitra sepak bola. Jadi pelanggaran tadi. Ya, Persisam nampaknya memang harus memaksimalkan laga kandang pada sore hari ini. Karena setelah hari ini di partai terakhir dari musim ini
Persisam akan berjumpa dengan PSMS Medan yang tentu saja tidak mudah untuk dikalahkan. Ya, sebetulnya jadwal serta lawan yang datang ke Persisam, ke kandang Persisam di akhir musim ini sudah cukup menguntungkan karena PSAP sudah dipastikan degradasi. Sedangkan PSMS memang masih memiliki peluang, hanya saja memang mereka masih dirundung masalah non teknis sehingga tidak datang dengan kondisi terbaik ke Tur Kalimantan Timur. Kemarin kalah 1-3 dari Mitra Kukar PSMS. Oh, ditempel begitu ketat Seko Kamara oleh Luke Owanazoa. Lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Luke Owanazoa. Penampilan Luke ini juga masih angin-anginan hingga akhir musim. Datang di pertengahan musim ke Persisam diharapkan bisa melapis pertahanan yang menjadi salah satu titik lemah. Hanya saja memang penampilan dari Luke Owanazoa ini belum seperti yang diharapkan. Karena sampai sejauh ini Persisam kebobolan 39 gol. Minus 2 dibandingkan memasukkan 37 gol sebelum pertandingan ini dimainkan. Betul. Dan bebas kali ini. Oh, diamankan saya tadi bola oleh Pierre Janka. Kembali tekanan masih datang silih berganti dari PSAP Sigli. Abu Bakar Bah. Oh, sebuah kesempatan tadi. Abu Bakar Bah. Seko Kamara kita saksikan. Nampaknya sudah terlebih dahulu terjadi pelanggaran, Bung. Offside Ya, nampaknya. offside. Hanya saja memang serangan bertubi-tubi yang dilakukan PSAP ini tidak bisa dianggap remeh. Betul, setuju sekali, Bung. Sayang sekali Seko Kamara. Kita saksikan dalam tayangan lambat Mitra Sepak Bola Stem Biso, main belakang yang melakukan overlapping dan juga bersiap-siap di sana Seko Kamara. Kelihatannya tadi Abu Bakar Bah yang terjebak dalam posisi offside setelah menerima bola rebound yang diblok oleh penjaga gawang Agung Prasetyo. Dan saya setuju sekali dengan pendapat Bung Erwin tadi. Peristiwa gol yang dianulir tadi bukanlah sesuatu hal yang bisa dianggap remeh, Bung, karena apabila Persisam sebut saja mengalami kekalahan pada sore hari tentu saja akan sangat-sangat merugikan bagi tim Persisam yang bertekad untuk finish di papan tengah pada musim ini. Kali serangan kali ini. Oh, tidak siap tadi Abu Bakar Bah. Kopicic kali ini. Oh, kesigapan dari penjaga gawang Fahru Rozi berhasil mematahkan peluang tadi. Nampaknya lebih panas pada menit ke-30 ini, Bung, pertandingan. Ya, dua tim setelah terjadinya gol dari Christian Gonzalez tadi bermain semakin terbuka, terutama PSAP ya, Bung Iwan. Iya. Ingin menyamakan kedudukan dan kita lihat lagi-lagi serangan dari Seko Kamara. Ya, tidak membutuhkan terlalu banyak sokongan dan dukungan, namun memang pemain. Oh, kita saksikan dan gol! Gol, 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 gol! Inilah dia yang harus diantisipasi, Bung. Riza Fandi berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan 1-1 skor sementara, Bung Erwin. Ya, sesekali saja menyerang dan saya sepakat tidak memerlukan banyak pemain untuk melakukan serangan. Kita lihat sebuah umpan dari Sukman Suaib dan Riza Fandi memanfaatkan kelengahan penjaga gawang Agung Prasetyo, agak bergerak maju tadi Agung dan langsung kehilangan posisi ketika Riza melakukan sundulan. Tidak dikawal dengan ketat oleh Dias Angga. Ya, melakukan flying heading tadi. Riza Fandi ya. Nampaknya walaupun sudah dipastikan terdegradasi, namun apabila PSAP mengalami kemenangan pada sore hari ini tentu saja akan sedikit membahagiakan mereka, Bung. Ya, sebuah hiburan tentunya. Betul. Ya, saya rasa Pierre Janka dan Luke Owanazoa masih sangat muda untuk kecolongan, Bung.
Mereka yang dari tadi seringkali membantu serangan. Oh, kembali Rifki Eka Putra tadi mencoba lakukan passing ball, namun masih belum bersarang di gawang Faroji. Sementara itu Nadia M. Robi, pemain yang di bangku cadangkan dalam laga sore hari ini, Bung. Ya, bersama Akbar Rashid dan Jerry Boy Makarpe. Sejumlah rotasi dilakukan oleh pelatih Misha Radovic. Pemain-pemain seperti M. Robi serta Akbar Rashid sebetulnya memiliki pengalaman bermain yang cukup banyak dan memiliki peran yang cukup penting. Jerry Boy Makarpe adalah pencetak gol terbanyak kedua setelah Christian Gonzalez dengan 6 gol. Tapi di pertandingan sore hari ini masih berada di bangku cadangan. Ya, saya rasa Mekarpe dan Kim Dongchan bisa menjadi jawaban untuk memecahkan kebuntuan di babak kedua nanti, Bung. Ya, Supriyono, mantan pemain timnas Indonesia. Oh, terlalu deras tadi bola. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Supriyono. Ini dia Ferry Komul. sebelum pertandingan memang manajemen Persisam sudah mengisyaratkan justru semangat dari PSAP ataupun penampilan tanpa beban dari PSAP ini yang harus diwaspadai, dan Ya. ini memang terbukti setelah mereka kebobolan justru bisa menyamakan kedudukan dan bisa memberikan perlawanan yang cukup sengit saat ini. Ya, sejauh ini justru saya melihat malah permainan cukup seimbang. Walaupun memang Persisam mempunyai deretan materi pemain yang begitu mumpuni, masih jauh di atas PSAP. Ya, nampak Lukwonazo dan Pierre Njanka bermain lebih disiplin, Bung. Tidak seperti dari babak pertama yang silih berganti membantu serangan dan melakukan overlapping. Ya, betul sekali. Gol dari Riza Fandi tadi memperlihatkan bagaimana cerobohnya duet center back Lukwonazoa serta Pierre Njanka. Justru yang mengawal dari Riza Fandi adalah seorang Dias Putra yang merupakan back sayap. Tidak ada tanda-tanda Luk ataupun Njanka di sentral pertahanan. Padahal seperti kita ketahui, duo Kamerun ini seolah-olah menjadi palang pintu dan benteng pertahanan terakhir dari Persisam yang sangat sulit untuk ditembus. Namun memang faktor kelengahan yang menjadi kelemahan dari Persisam pada sore hari ini, khususnya di lini pertahanan. Kembali sebuah serangan yang tidak mampu dimaksimalkan dengan baik, Bung. Tidak ada organisasi permainan di sana. Sejauh ini juga kita masih belum melihat peran dari Eka Ramdhani yang biasa seringkali menciptakan peluang-peluang bagi rekan-rekannya di lini depan. Ya, dari lini tengah memang peran Eka seperti tertutup sejauh ini oleh Serjan Lopicic, dan justru pemain-pemain Persisam banyak melakukan serangan melalui gelandang sayap. Oh, berbahaya Ferry Komul, Bung. Masih terjadi lagi, Bung, kelengahan di lini belakang dari Persisam, harus berhati-hati. Ebol, oh maksudnya kepada Isdiantono tadi. Lagi-lagi salah umpan. Ya. Eka Ramdhani. Bakarbah, pemain bernomor punggung 3 yang biasanya nomor 3 itu merupakan pemain belakang, Bung. Rocco Gonzalez kita saksikan, man to man. Oh, inilah dia, Bung. Seperti yang kita bicarakan tadi, memang untuk atau dalam hal bola-bola daerah, kemampuan Eloko memang sudah tidak seperti 2 atau 3 tahun yang lalu. Namun memang pemain yang satu ini begitu berbahaya apabila dalam kondisi bola-bola mati ataupun kemelut seperti tadi, Bung. Iya, dalam duel 1 lawan 1, Eloko memang masih berbahaya. Kita lihat berhasil mengelabui Reza Fandi dan harus dilanggar. Sekali lagi, jika Eloko lolos, tentu dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang Fahru Razi, sehingga kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Hadiana. Kita masih menantikan aksi-aksi skill individu dari Eloko dan juga Ebol. Arif Eka Putra.
masih terlalu lemah dan belum terarah tadi, masih menyamping di samping kanan jaga gawang Fahru Rozi. Cukup baik sejauh ini memang permainan yang coba diterapkan oleh Sigli. Atau dapat kita katakan masih bisa mengimbangi permainan dari tim tuan rumah. Dan memang faktor dari Nothing Tulus itu sangat terlihat sekali, Bung Erwin. Ya, pemain-pemain PSAP bermain begitu lepas. Bahkan ketika mereka kebobolan lebih dahulu, justru ini yang membuat mereka tersengat dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui sebuah rencana ataupun rancangan serangan yang bisa dibilang lebih rapi dibandingkan dengan gol dari Persisam yang dicetak oleh Christian Gonzalez. Ya, kita juga dari tadi melihat peran dari seorang Arifki Eka Putra yang menurut saya sedikit ditarik ke tengah apabila melakukan serangan, karena seperti kita ketahui Arifki ini mempunyai sprint yang begitu kencang dan biasa beroperasi di lini sayap, Bung Heri. Ya, Bakar bah. Ya, seperti bermain dengan 3 orang gelandang tengah. Betul. Persisam ada Eka Ramdhani, Serjan Lopicic dan Arifki Eka Putra. Meskipun Rifki sebelumnya dipasang sebagai pemain gelandang kanan di awal pertandingan, tapi memang banyak masuk ke tengah lapangan. Ya, setuju sekali. Sehingga posisi dari Rifki terkadang diisi oleh Supriyono yang memang mempunyai naluri menyerang yang cukup bagus. Supriyono bek kanan dari Persisam. Oh, sebuah kesempatan mitra sepak bola kita saksikan. Sebuah keputusan yang tepat tadi diambil oleh Fahru Rozi, keluar dari sarangnya, Bung. Stiantono tentu saja di babak kedua nanti. Coach Misa Radovic masih memiliki beberapa opsi untuk bisa keluar dari kemandekan ini. Masih ada Kim Dong Chan dan Jeremy Carte juga siap untuk dimainkan. Lopicic. Tidak siap kelihatan Pirnianka. Ya. Meskipun akhirnya masih menjadi keuntungan bagi Persisam. Tendangan sudut tentu. Ya, di musim sebelumnya Persisam berhasil finish di peringkat ke-6. Tentu saja apabila Persisam finish di peringkat ke-13 pada musim ini jadi tanda tanya besar, Bu. Ya, menjadi sebuah penurunan tentu dibandingkan dengan musim lalu. Apalagi jika mengingat materi pemain yang dimiliki oleh Persisam sekarang bisa dibilang lebih bagus dibandingkan dengan musim lalu. Tapi memang di pertengahan musim Persisam tahun ini menghadapi sejumlah masalah, mulai dari pergantian pelatih sampai 3 kali hingga kehilangan beberapa pemain seperti Ronald Fagundes yang menderita cedera lama, serta dicoretnya Fandi Mohtar lalu Jayusman Triasdi karena faktor non teknis. Ya, memang kita ketahui Fagundes juga menjadi fenomena tersendiri bagi anak-anak Persisam. Seko Kamara. Berbahaya mitra sepak bola. Bukan merupakan sebuah offside. Seko Kamara. Oh! Penampilan yang begitu gemilang tadi kita saksikan dari penjaga gawang Agung Prasetyo. Kembali, Bung, terjadi, Bung, kesalahpahaman dari duo Kamerun, Bung. Ya, miskomunikasi tentu kita bisa melihat tadi Agung Prasetyo mengira bola tendangan bebas untuk rekan-rekannya, tapi ternyata justru Seko Kamara yang mendapatkan kesempatan melakukan tendangan bebas cepat. Beruntung Agung masih bisa bertindak sigap sehingga bisa menghalau tendangan Seko Kamara tadi. Ya, memang masalah finishing touch seringkali
menaungi Seko Kamara, Bung, ketika PSAP Sigli pada saat itu menjamu Pelita Jaya juga Seko tidak berhasil memanfaatkan tendangan penalti. Namun Seko Kamara juga seringkali di backup pergerakannya oleh Abu Bakar Bah. Dan justru Kamara lah yang menjadi pengumpan, bukan menjadi target man pada saat itu. Kembali kali ini Persisam berbalik menyerang. Isdiantono, Loco Gonzales bermain begitu efektif dan dinamis. Muhammad Ali. Ada 3 pemain dari PSAP yang sudah mendapatkan hadiah kartu kuning, harus ekstra berhati-hati. Dengan gunting tadi diperagakan oleh anak-anak PSAP Sigli. Kembali kali ini Sigli. Maksudnya kepada Abu Bakar Bah, mitra sepak bola. Akan merupakan sebuah pelanggaran Supriyono tadi. Ya, tidak tanggung-tanggung memang nampaknya para pemain PSAP Sigli berjuang melakukan berjibaku begitu, Bung. Ya, cukup keras para pemain belakang dari PSAP Sigli untuk menahan serangan dari pemain-pemain Persisam. Resikonya memang sudah ada 3 kartu kuning diterima oleh para pemain PSAP Sigli. Panjangan waktu dan kedua tim masih sama-sama bernafsu untuk melakukan serangan. Ya, saya rasa juga peran dari Yongki Aribowo belum, atau performa dari Yongki di babak pertama tidak terlalu baik. Sebuah kesempatan kali ini Loco Gonzales. Muhammad Ali, sang kapten, mengamankan pertahanan dari PSAP Sigli tadi. Ya, kembali saya rasa sebuah pelanggaran yang keras. Apakah akan berbuah kartu kuning keempat bagi PSAP Sigli? Supriyono dilanggar tadi. Ebol kali ini. Bricic. Ya, kita saksikan Arifki yang bergerak di lini tengah, Bung. Nampaknya memang tidak terlalu efektif. Tembiso, pembela. Loco Gonzales berbahaya. Tidak sempurna tadi, Bung. Nampaknya justru tuan rumah yang sedikit grogi nampaknya, Bung. Ya, agak terbebani kelihatannya, Iwan. Kita lihat tendangan penjuru yang dilakukan oleh Eka bahkan terbuang sia-sia di masa injury time babak pertama ini. Ya, tentu saja Saradovic ingin menyapu bersih 2 laga.